ya. Setelah itu tur ada yang seminggu, ada yang 2 minggu ya. Selesai pasti sudah akhir bulan. Ya, ini menuju Gotthard, terowongan terpanjang di Eropa, kita mulai 17 lagi ya untuk kilometer. mempersiapkan liburan. Baru-baru ini rekor terpecahkan katanya. Denmark ada di bawah terowongan 19 km. Mari kita lihat. Ada lagi. Setelah itu selesai kita udah pameran lagi ya. Mempersiapkan ini, mempersiapkan itu ya, booking ini, booking itu segala macam ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir kapan sih acara tur ini bisa terselenggara ya? Berapa lama untuk persiapan? Terus ini persiapannya lama Bapak Ibu sekalian ya. Kita kalau udah mau persiapan apalagi musim liburan, lebaran ya, itu berebutan orang semuanya. Sekarang kita cuma ketemunya mungkin Anta, Faya, Widaya, Smiling, Wita, ya, Panorama yang gede-gede, yang travel yang umumnya cukup dikenal orang. Tapi kalau udah lebaran nanti ya, itu travel A, B, C, travel 1, 2, 3, travel apa juga ada di situ semuanya ya. Dan kebanyakan semuanya mau untuk bermain tour outbound ini. Ya. Jadi permintaannya tambah besar. Ya. Sedangkan airline-nya misalnya terbatas. Ya. Penggunaan tempat duduk yang paling berpengaruh itu adalah jet pesawat. Kita booking jet pesawat 1 tahun di muka. Oh ya? Ya. Untuk booking pesawat ya. Untuk yang musim liburan 1 tahun di muka. Bukan berarti kita booking sekarang untuk misalnya Juli-Juli nanti saya booking hari ini, besok dikasih konfirmasi ya oleh si airline. Itu nggak demikian. Kita masukin nama, masukin bookingan dulu gitu ya. Nih saya mau booking ya 20 grup gitu. Ya. Terus kemudian kapan dikasihnya? Nanti dia olah dulu di sini, dia minta dulu atau ke kantor pusatnya, dia kumpulin apa segala macam gitu. Bisa 1,5 tahun kemudian baru kita dapat konfirmasinya. Seperti itu. Berarti kan kita juga udah mesti pikirin ya, 1,5 tahun juga begitu. Misalnya begini, saya minta untuk tur yang 13 hari seperti ini. Saya maunya tanggal misalnya 27 ya. Masuknya Paris, keluarnya di Roma. Itu rute kita misalnya. Tapi ternyata begitu kita dapatkan belum tentu seperti demikian. Kita dikasihnya tergantung dari si airline itu bisa memberikan atau tidak. Ya, misalnya dikasihnya jadi 12 hari, terus kemudian dikasihnya nggak bisa masuk Paris, masuknya mestinya ke dari Roma, keluarnya nanti kalau bisa adanya di Milan, misalnya kan bingung kita ya. Ada danau tuh. Ya kita mesti olah lagi gitu, nggak bisa dengan yang sesuai dengan keinginan kiri. Ya, maka itu yang kerja ya, kita atau kami ya seperti itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengolah satu acara itu jauh hari di muka ya. Terus kemudian biasanya untuk masa-masa high season, masa-masa di mana musim liburan ya, permintaan banyak, airline, hotel dan lain sebagainya mintakan deposit. Ya, mereka kita harus bayar deposit ya. Berapa tempat duduk yang kita pesan kan ya. Kita pesan misalnya dalam satu grup 32 orang, kita harus bayar 32 dikali sekian $3 sesuai masing-masing sesuai dengan airline tersebut ya. Dan yang lebih ini ya beresikonya adalah itu tidak bisa kembali, tidak bisa refund ya. Jadi artinya kalau itu tidak laku, itu adalah bagian dari resiko travel agent tersebut ya, untuk bisa membuat bagaimana agar tur tersebut menjadi laku ya. Itu adalah ya ritme-ritme yang ada di kita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kalau misalnya kita bisa melihat banyak acara-acara travel agent yang ditawarkan kepada kita semuanya ya, harganya sangat bervariasi sekali ya. Jadi kita akan bisa tahu itu beda dengan kalau misalnya hanya beli tiket aja. Kalau Bapak Ibu sekalian beli tiket aja Jakarta, Singapura, Jakarta misalnya ya, pakai SQ, anggaplah tiketnya harganya misalnya $200 ya. Kalau di atas 200 US, kemudian Bapak Ibu sekalian pergi di travel lain ya, itu misalnya adalah 210, langsung Bapak Ibu sekalian akan bisa kelihatan kan ya mana perbedaannya. Tapi kalau yang namanya tur, di atas misalnya harganya 2.000, di tempat lain harganya 2.050, nggak akan kelihatan itu bedanya apa. Kenapa? Karena banyak sekali komponen yang ada di dalam acara tur itu ya. Hotelnya bagaimana, makanannya bagaimana, acara perjalanan bagaimana, apa yang sudah termasuk, apa yang belum, pesawat airline-nya apa ya. Itu sangat berpengaruh. Tour leader-nya bagaimana ya Om ya. Ya. Itu sangat berpengaruh ya dari acara tur itu karena banyak komponennya. Ya. Jadi kita kalau misalnya mau ikut tur Bapak Ibu sekalian ya mungkin udah sering kali Bapak Ibu sekalian demikian, itu adalah trik ya untuk seperti itu. Jadi kita nggak mungkin akan dapetin, apalagi kalau kita mau 30 orang harganya 500, nggak mungkin ada ini untuk penawaran yang seperti itu. Ya, mereka adalah subsidi silang ya semuanya ya. Kalau yang ini laku, yang ini pasti mereka mau untuk melakukan itu ya. Ini Gotthard. Bapak Ibu sekalian pernah dengar ada airline yang bangkrut? Terowongan terpanjang di Eropa. Swiss Air, negara yang kaya seperti ini, itu bisa bangkrut.
Terus kemudian ada juga yang pesawat-pesawat lain yang mungkin mereka kurangin dia punya jadwal penerbangannya atau karyawannya udah dikurangin dan lain sebagainya karena banyak orang sekarang cari harga murah. Kalau kita bepergian sekalian airline ya, itu yang menjadi andalan mereka untuk cari untung adalah business class atau pesawat. Apa bedanya business class atau first class dengan ekonomi kelas yang kita duduk? Sempit tempat duduknya. Ya, tempat duduk sempit. Ekonomi business class lebih nyaman, ya kita sendirian. Ya. Makanan, ya, lainnya berapa banyak? Apakah banyak sekali? Banyak. Ya. Sebenarnya yang dijual untuk bisnis kelas itu hanya segi kenyamanannya aja. Coba pikirkan ya, berapa banyak makanan yang bisa makan dalam satu kali terbang. Kita terbang Jakarta, anggaplah dari SQ ya, Singapura sampai ke Amsterdam, misalnya 14 jam. Berapa kali kita bisa makan? Orang yang duduk di ekonomi kelas dengan di bisnis kelas, apakah di bisnis kelas dia akan makannya jauh lebih banyak daripada di ekonomi? Enggak juga. Enggak. Mungkin boleh milih, tapi apakah harganya akan jadi sangat berpengaruh banyak sekali? Enggak juga. Harga makanan kan relatif sedikit kan. Dari segi bangku, di situ juga kan yang di duduknya ya, nggak terlalu banyak. Kalau nggak aja ekonomi dengan bisnis, kalau Bapak Ibu sekalian penting bisa nambahnya tur ini ya, kalau dalam acara tur. Kita misalnya bayar harga turnya $2.300, sudah menggunakan SQ. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau nyaman, saya pakai bisnis kelas dong. Berapa tambahannya uang? Boleh Pak, saya hitung dulu. Harga tambahannya bisa $2.100. Artinya hanya untuk dengan harga yang sama, tapi cuma untuk duduk di pesawat yang sekian belas jam saja, itu sudah hampir sama dengan satu harga tur. Berarti kalau dibuat ya udah segitu aja yang akan dijual ya. Nah, begitu ada krisis, orang-orang yang tadinya biasa naik bisnis kelas atau perusahaan-perusahaan yang biasa bisa terbang naik aja ekonomi kelas. Begitu naik ekonomi kelas, pendapatan yang di bisnis yang profitnya luar biasa besar karena tadi itu langsung drop. Sehingga akhirnya banyak yang merasa kewalahan. Ya. Apalagi ditambah dengan beberapa tahun yang lalu atau ya 1-2 tahun yang lalu fuel surcharge. Itu namanya fuel surcharge kan, biaya tambahan untuk bahan bakar. Karena bahan bakar tambah lama tambah meningkat. Pada waktu itu kita berapa? Satu barelnya 125 atau berapa US dollar ya per barelnya. Itu yang harus juga ditanggung oleh si penumpang. Ya, berarti untuk biaya misalnya mau pergi itu sangat mahal sekali.